Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Hari ini kita belajar tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah. Pembelajaran 2 pada materi kelas 2 di SD Negeri 37 Sungai Bange dengan Ibu Idia Fidola. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita mulai belajar hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Nah, materi kita pada pagi hari ini yaitu halaman rumah Dayu bersih dan sehat. Halaman rumah bebas dari sampah. Di sana juga ditanam bunga-bunga. Halaman rumah menjadi asri dan indah. Nah, apakah anak ibu di rumahnya ada bunga-bunga? Apakah terbebas dari sampah? Nah, mari kita lihat sama-sama gambar di sini. Nah, di sini ada gambar rumah Dayu. Di situ Dayu dan keluarganya lagi membersihkan rumah. Di sini rumah Dayu sangat bersih dan tanpa adanya sampah. Dan ayo berdiskusi. Dayu dan keluarga kerja bakti membersihkan halaman rumah. Halaman rumah menjadi bersih, asri dan indah. Dayu dan keluarga juga sering melakukan kegiatan bersama yang lain. Mereka menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Nah, sudah tahukah kamu apa saja yang dilakukan Dayu dan keluarga? Coba perhatikan cerita Dayu berikut. Halaman rumah merupakan tempat penuh kesan bagiku. Di sana, keluargaku sering kerja bakti bersama. Di sana tempat berkumpul dan saling bercerita satu sama lain. Di sana juga tempat berolahraga di pagi hari. Hidup dengan kebersamaan itu menyenangkan. Kebersamaan merupakan perwujudan sikap persatuan. Nah, ibu, kebersamaan itu apa tadi? Ya, kebersamaan itu merupakan perwujudan sikap persatuan. Nah, pernahkah kamu melakukan kegiatan yang menunjukkan sikap persatuan di rumah? Nah, pernahkah anak ibu melakukan kegiatan menunjukkan sikap persatuan di rumah? Ya, misalnya bekerja sama membersihkan rumah dengan membagi tugas secara adil. Dan ayo sama-sama kita membaca. Bacalah teks di bawah ini dengan lafal dan intonasi yang tepat. Di sini ada teks, mari kita baca sama-sama. Halaman rumah Dayu indah dan asri. Halaman rumah Dayu indah dan asri. Di sana ada bunga-bunga indah yang tersusun rapi. Banyak kumbang dan kupu-kupu yang hinggap di atas bunga. Ada juga pohon rindang yang dijadikan tempat untuk berteduh. Di bawahnya ada tempat duduk yang tersusun rapi. Ada juga tempat Dayu dan teman-teman biasa bermain. Halaman rumah terasa sejuk dan nyaman. Halaman rumah Dayu bebas dari sampah. Di halaman tidak ada sampah yang berserakan. Sampah-sampah selalu dibuang pada tempatnya. Sampah dipisah menjadi dua bagian. Ada sampah organik dan ada sampah anorganik. Semua anggota keluarga bertanggung jawab menjaga kebersihan. Halaman rumah Dayu merupakan contoh lingkungan rumah yang menyehatkan. Nah, mari dalam teks ini kita anak ibu ada menemukan kata-kata yang tidak pernah anak ibu dengar. Ya, di sini ada sampah-sampah organik. Apa itu sampah organik? Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang dapat terurai secara alami. Contohnya sayuran, daun atau kayu. Dan sampah anorganik. Apa itu sampah anorganik? Ya, sampah anorganik yaitu sampah yang berasal dari apa? Ya, dari berbagai macam proses dan tidak bisa terurai secara alami. Contoh sampah anorganik ini yang pertama, sampah kaca, kaleng atau besi. Itu perbedaan sampah organik dan sampah anorganik. Dan selanjutnya, sudah tahukah kamu bahwa halaman rumah yang bersih itu menyehatkan? Amati gambar di bawah dengan teliti. Informasi apa saja yang dapat kamu berikan dengan melihat gambar tersebut? Nah, coba kita ceritakan. Dari gambar ini kita bisa membuat satu buah cerita. Nah, ini ceritanya. Halaman rumah yang bersih. Pada halaman rumah yang bersih tidak ada sampah yang berserakan. Selain itu juga tidak ada rumput-rumput liar yang mengganggu pemandangan. Di halaman rumah terlihat sangat menyenangkan karena terdapat tempat duduk dan juga ayunan halaman rumah terasa nyaman. Ibu bisa melihat itu halaman rumah Dayu itu.
Dan selanjutnya, halaman rumah bisa dijadikan tempat berolahraga, misalkan untuk melatih keseimbangan statis. Keseimbangan statis artinya keseimbangan tubuh dalam posisi diam. Keseimbangan statis dapat dilakukan dalam posisi berdiri, duduk, dan berbaring. Perhatikan gambar keseimbangan statis dalam posisi berdiri berikut. Di sini ada gambar yang pertama, berjinjit sambil bertolak pinggang. Yang kedua, mengangkat satu kaki lurus ke depan. Yang ketiga, berdiri menyerupai huruf T. Dan yang keempat, sikap kapal terbang. Ini pelajaran olahraga kita. Nanti anak ibu akan diberi tugas sama bapak olahraga, itu Bapak Agung. Dan latihan kita pada pagi hari ini. Nah, di sini ada dua buah soal. Ada dua buah gambar, gambar 1 dan gambar 2. Amatilah gambar di bawah dengan teliti. Dan diskusikanlah dengan orang tuamu jawaban pertanyaan di bawah sesuai dengan isi gambar. Yang pertama, apa kegiatan Dayu dan keluarga pada gambar 1? Yang kedua, apa kegiatan Dayu dan keluarga pada gambar 2? Yang ketiga, mengapa kegiatan seperti pada gambar 1 dan 2 perlu dilakukan? 4. Apa yang harus dilakukan agar terwujudnya sikap kebersamaan dalam keluarga? Dan yang kelima, apa yang akan terjadi jika sikap kebersamaan tidak ada dalam keluarga? Itu latihan kita yang pertama. Dan latihan kita yang kedua. Sikap apa saja yang harus dimiliki agar terwujud rasa persatuan dalam keluarga? Di sini ada 6 buah kotak. Anak ibu mengisi 5 kotak lagi karena kotak pertama sudah ibu isi. Sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan dalam keluarga. Yang nomor 1 sudah ibu contohkan, yaitu tidak mau menang sendiri. Nah, anak ibu, itu tugas kita pada pagi hari ini. Selamat bekerja. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.